Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa sholahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tuan rumah Mas Yono sekeluargi. Mugi-mugi Allah langgengaken keberkahan hartanipun, dijagi kesehatanipun sekeluargi. Dan juga teman-teman semua, kita minta istiqomah. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ilmu dan amal soleh. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab 40 hadis kultum. Hadis yang ke-8. Mas Hari mau An Jabiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mamin muslimin yakrisu gorosan ila kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma surika minhu lahu sadaqah wala yarza'uhu ahadun ila kana lahu sadaqah wa fi riwayatin qala yakrisu al-muslimu gorosan yakula minhu insanu wala dabatun wala tayrun ila kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin la yakrisu muslimun gorosan wala yasra'u zar'a fayaqula minhu insanun wala dabatun syai'un illa kana talahu sadaqah. Ya, barakallahu. Hadis dari Jabir. Judulnya saya beri judul di situ keutamaan muslim yang berladang, bersawah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir sing enggak salah niku nggih. Sing rapi ditawani gadis nyeluki rondo nggih. Nek ra salah ya. Jabir Jarir ya, Jabir geletnya.
Jadi sunai nek rapi yo sing perawan. Hukum asalnya gitu. Kan sama Nabi Muhammad ditawani kalau gak golek sing jek perawan to Mas. Jawane ngoten. Karena apa? Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Artinya sih nyambung loh, tidak guyon ya nyambung. Ya. Tak zaman SD ini nonton SD misal. Dan bisa bermanja-manja intinya. Isi ori orang tahu ditemok lanangan liya. Ya bedane rondo kan wis tahu. Malah jenengan sing dimong itu. Aslinya seperti itu, tapi Jabir itu punya alasan. Ya. Alasannya Jabir itu bapak ibunya sudah meninggal, terus dia punya adik-adik itu banyak. Jadi dia pengen cari sing rondo, sing punya jiwa keibuan. Jadi sakit bantu ngasuh adik-adiknya. Maka sama Nabi ya itu baik, bagus karena ada kemaslahatan. Itu Jabir bin Abdillah. Jadi sing Abdul ya golek sing gadis. Tapi nek rondo ya ora apa-apa, nggih. Rondo sugih per tahun rondi anak itu. Full spek gitu. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin." Ma di sini manafi, tidaklah dari sebagian muslim atau seorang muslim. Yakrisu gorosan, yakrisu itu menanam. Gorosan suatu tanaman. Datang Jawi nggih padi. Illa kana ma ukila minhu lahu sedekah. Ya. Ini global. Ya. Tidaklah dia menanam. Syaratnya siapa? Muslim. Petani agama ini Kristen mboten masuk. Enggak utamaan ini. Jadi nek di tonggo petani sing jek Kristen termasuk Islam gitu hadis niki, ya. Lho Pak nek muslim itu loh. Tidaklah dia menanam muslim ya, orang yang menanam kecuali apa yang dimakan dari tanaman itu. Ya, ini global, dimakan sing mangan sapa wae. Ya, maka nilainya senilai sedekah. Ya. Kemudian dirinci, ditafsir. Lah sing mangani sapa wae? Apa dulure, apa anak bojone, apa dhewe ya. Ditafsir pada kalimat setelahnya. Wa ma suriqa minhu lahu sedekah. Dan setiap apa yang dicuri. Enten mboten wong nyolong gabah. Banyak. Kok ngertos sebanyak, Mas? Banyak nyolong melon cilikan kula. Tapi mboten kula. Kanca-kanca nyolong jagung nang alas gitu. Nyolong kacang. Nyolong apa nih? Tebu sing sering itu. Ya, tebu apa ya nembung ya. Nek mulai SMP saya apa ada sekolah nyolong tebu. Ora enek. Nyolong tebu. Tapi enak ceritanya yang nyolong tebu terus di oprak-oprak sing tebu enggak sing tebu biasa. Karena ke sekolah biasa. Apa ngentekne sak truk juga. Jadi yang dicuri itu dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Dicolong loh. Wala yarza'uhu ahadun. Tidaklah itu yarza'u yakni yarza'u itu yukhadu yunqasu. Diambil sama. Setiap ada orang yang mengambil, tidaklah itu kecuali juga bernilai sedekah. Dalam riwayat yang lain, ya, tidaklah menanam seorang muslim suatu tanaman kemudian dimakan dari tanaman tadi hasil panennya maksudnya. Siapa yang makan? Ditafsir lagi. Insanun, manusia, waladabatun, kewan. Dabatun itu tidak hanya hewan melata, termasuk hewan yang terbang. Nek sing melata, sing terlemah mangan pari, si
si tikus, entek-entek nih. Lu itu yang dimakan nilainya sedekah. Nanti pertanyaan, lah nek iku hama Ustaz. Nek AED gak ikhlas sedekah ora? Nanti ada penjelasannya di belakang. Nek sing mau sinau wis paham. Burung-burung yang makan, mungkin burung liar. Sampai Pak Tan ini kayaknya mau kelinting. Kadang nek bengi kula malah wedi lho. Wong-wongan kae kadang nek bengi malah tak kira wong tenan tiba yo patung. Nek wong jirah ya wedi mlayu. Wala tairun, lah ini disebutkan ya, ternyata wala tairun, tidaklah burung. Ya, mboten dipakani burung liar. Nggih. Engko ngopeni burung beda meneh hadise enek meneh. Illa kana lahu sedekah. Nah itu bernilai sedekah ila yaumil kiamati, sampai nanti hari kiamat. Maksudnya sampai hari kiamat kalau tumbuhan itu yang sifatnya bertumbuh terus. Kados sawit. Kalau 2 tahun kurang yang lalu napa niku? Silaturahim ngene bulik kula. Jadi orang nanam sawit itu satu pohon bisa panen berulang-ulang sampai umur 30 tahun. Ini kan bermanen terus. Oh, dipain tak sampai berapa jangka nanti moh nih. Terus sampai 30 tahun bisa produksi. Kayak duit 3 hektar ya. Masya Allah. Nah, emang Sumatera nih suki-suki. Ya, saya sergap suki-suki. Jadi kalau ada tumbuhan misal itu tumbuh terus, atau tanah yang diwakafkan, kemudian ditanami, dipasrah nih, ya. Misal tanahnya Utsman bin Affan, jenengan coba nih umrah menggoleki pegalane Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Itu diwakafkan. Termasuk tanahnya Umar bin Khattab. Ya. Bahkan kita dengar dulu pernah Ustaz Khalid Basalam itu cerita. Jadi Utsman bin Affan itu punya rekening nang bank. Mau nenek tapi dikasih rekening. Ya yayasannya. Jadi itu rekeningnya itu untuk mengelola hasil panen itu. Kemudian untuk disalurkan kepada para dai, diberikan kepada para mahasiswa yang tadi belajar di Saudi. Itu terus dikelola sampai hari kiamat ya, terus ngalir terus. Gambarannya seperti itu. Nah itu disodakone, diwakafne. Itu gambaran sing istilahnya ya butuh keikhlasan. Tapi yang dicuri orang suriko tadi, ya, termasuk dinilai sedekah. Ya. Wala syai'un, dan apapun saja. Syai'un ini global. Ya, jadi lafadz nakiro itu global. Semua makhluk hidup yang makan, termasuk orang. Cuma pertanyaannya nanti kalau tidak dilawan, ya rasido panen. Artinya kalau kita sudah kewalahan, sudah berusaha, tapi tetap gagal panen, ya udah. Insya Allah itu juga dinilai sedekah. Ya mungkin itu pepeling saking Allah Ta'ala. Ya mungkin pas wayah panen orang dipereng, mungkin dewe cetil, ya mulanya sebagian gagal panen sisan, mungkin ya. Illa kanat lahu sedekah, itu tidaklah seperti itu kecuali semua bernilai sedekah. Penjelasan hadis yang pertama, anjuran bercocok tanam, ya, menanam tanaman atau pohon, ya. Termasuk pohon yang ada di tempat umum itu semua boleh untuk memakan, ya. Nenek kok protokol jalan itu tanduri Aceh, tanduri pelem itu dipai apa-apa. Ya, secara hukum tidak apa-apa itu. Terus saya nukilkan dari Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berpendapat meskipun hasil tanaman tadi dicuri dan si pemilik tanaman tadi melaporkan kepada hakim karena tidak ridho, Mas Joko panen ditinggal sholat maghrib sakol, dicolong sakol kali, okay. Terus ngerti ternyata senyolong wong pulang kampung misal, ya. Terus dia lapor, ya, karena tidak ridho, ia tetap mendapatkan pahala keutamaan sedekah.
dicolong wis katung didol. Itu tetap mendapatkan keutamaan sedekah. Ini menunjukkan ada pengecualian, ada beberapa hal khusus amalan itu berpahala meskipun tanpa ada niat, meski tanpa keikhlasan. Jadi tidak semua yang tidak ikhlas itu gak ada pahalanya. Ada pengecualiannya. Contohnya ini. Ya, dalam kasus ini ialah pengecualian. Ya, tapi hukum asalnya ibadah itu ikhlas. Ya. Dalam hal sedekah ya ikhlas. Ya. Dan dalam hal menerima musibah diusahakan harus ikhlas. Ya, yang afdal itu. Yang ketiga, seseorang berwakaf kebun atau ladang. Ya. Bisa menjadi sedekah jariah sebagaimana dilakukan para sahabat. Tadi saya beri contoh di depan Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu itu ada loh sahabat nih bermergo ngerti Nabi Muhammad seneng nek bar salat itu leren teng mriku. Suka berteduh, suka mampir di situ. Akhirnya disedekahkan, diwakafkan tanahnya itu. Ya. Dan setiap istilahnya tempat-tempat ladang tersebut tidak semua punya mata air. Ya, beda, jangan disamakan di sini, sama di Arab. Di sana itu beda. Jadi tidak semua tanah itu bisa ada mata airnya. Ya, sumur dan yang lain-lain. Jadi ketika itu ada airnya maka nilainya lebih tinggi harganya. Nek di sedekah, nek di wakafnya lebih tinggi. Saya punya istilah apa nggih? Wawasan kalau jenengan punya kenalan sedulur sing dheweke ra duwe keturunan, nggih. Tapi bingung arep nek wis mati piye ya hartanya, ya maka dikasih masukan supaya diwakafkan. Entah itu diwakafkan untuk lahan produktif boleh, nggak harus jadi pondok, nggak harus. Jadi lahan produktif, penting jelas akadnya, ya. Seperti kasusnya di Saudi tadi, Utsman bin Affan. Atau kalaupun diwakafkan untuk dibangun masjid juga nggak masalah. Untuk dibangun pondok juga tidak masalah. Terus tadi saya ambil juga dari syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim itu disyarah oleh Imam Nawawi. Nawawi punya syarah dari Sahih Muslim. Jadi para ulama itu ikhtilaf, berselisih pendapat pekerjaan apa yang paling afdal. Ya, beliau menyebutkan ada 3. 1 pekerjaan ijarah, jual beli. 2 pekerjaan produksi, pengrajin. Entah dia menciptakan apa, ya, membuat apa. Mungkin dari segi kemanfaatan. Jadi banyak, ya, banyak dimanfaatkan maka banyak pahalanya. Terus yang ketiga terakhir ialah jadi petani atau tukang kebun. Tukang kebun maksudnya di kebun ya, berladang, berkebun ya. Maka Imam Nawawi merojihkan yang paling besar pahalanya, yang paling afdal pekerjaan itu ialah petani. Petani yang Sukoharjo pahit. Sing Cik Joko ndi? Mas Freddy. Joko. Sing Cik Joko ya. Mas apa Mas ya? Dedi karo Freddy. Enek anake Pak Bupati Misal. Seneng. Joko, main di Mas. Ngelinduk. Bapake pekerjaan apa? Tani. Mesti nak di sing sitok. Bapake pekerjaan apa Mas? Nang dinas perhubungan. Ya. Sing ditampa sing di dinas perhubungan. Ya. Padahal rata kok dinas perhubungan bagian apa? Anu tau ngajeng itu dodolan es dawet. Tau enek tau cerita ngono iki. Oh, kerjane nang DPR, nang rumah sakit. Lah bagian apa? Dodolan es degan nang ngarepe. Sing duwe sawah padahal sawahe 5 hektar. Ya. Tertipu dia. Jadi yang paling afdol Imam Nawawi merojihkan berladang atau bertani. Dalile hadis niki. Maka ada faedah lagi, Syekh bin Bas menyebutkan ya,
dalam syarah hadis ini termasuk membantu fasilitas umum, ya, kemudian pengadaan air, misal pipanisasi, itu juga banyak sekali pahalanya, melimpah, ya. Jadi dengan kayak gandani, misal ini mas, kalau sing gadaman Mas Yono turu, jose to orang mau turu gitu, diurak tinggal lho. Misal niku, nggih, daerah rumah niki lho, peteng, kai lampu, itu juga pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Terus juga saya punya, nggih, ilmu ini aplikatif ya. Jadi nek duwe ilmu kudu aplikatif, ora mbur ngaji. Nggih. Nggih genah malaikat rahmah teko. Saya ngantuk loh asih. Malaikat rahmatnya teko. Ya, alhamdulillah. Jadi aplikatif artinya gini. Bagi orang yang punya uang ditaruh di bank, ada bunga itu, kecuali ada yang dia akadnya wadiah, di BSI itu nggak ada bunganya, nggak ada. Tapi yang kalau tanpa akad wadiah, sing setahu saya ya, apalagi dia bank konvensional, itu pasti ada bunga, dicek tiap akhir tahun dicek. Jadi setiap tahun itu ada berapa tambahan. Uangin jenengan masuk piro, tambahin piro. Itu bunga itu jangan diplok. Gak berkah. Jadi mawa rokok. Jadi itu diambil, kemudian ditukok nih semen, tukok nih lampu, tukok nih pasir, tinggi fasilitas umum. Ya. So, nyantuni janda karo kuwi. Jenengan nek nyantuni janda nek milih janda sing 21 tahun ini. Hadis berikutnya. Jadi kalau Mas Mon nggih. Keutamaan menyingkirkan gangguan di jalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu, artinya beliau pernah mendengar Nabi SAW pernah mengatakan yang demikian. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Artinya Nabi dulu pernah bercerita, ya. Sungguh saya pernah melihat ada dua kemungkinan. Satu, ketika beliau bermimpi, dan mimpinya Nabi niku bukan sembarangan. Mimpinya Nabi itu wahyu. Atau bisa jadi Nabi melihatnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Karena di peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Atau peristiwa ketika sholat gerhana. Karena beliau ketika sholat gerhana juga diperlihatkan surga dan neraka. Sungguh saya pernah melihat ada seorang laki-laki yang mondar-mandir, seliwar-seliwer di surga. Fi sajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dil muslimin. Fi sajarah artinya dia masuk surga dengan sebab pohon atau dahan pohon yang pernah ia potong dari punggung jalan, ya. Yang pohon atau dahan tersebut mengganggu jalannya kaum muslimin. Wit ambyok niki lho, nggih. Ampun burung lewat tok, nggih. Enek wit ambyok lewat tok wae. Apalagi dekat rumah. Pulang ambil arit tok. Ya. Enek paku jember meneng tok, mandek diambil. Ya. Laki-laki tadi loh bersebabnya remeh. Kita pasti semua nganggap itu remeh, yakin. Ya.
Orang mergo jihad, nah jihad larung karuan wani, gitu. Sholat subuh yang angel jihad. Remeh, nyingkirkan ini. Ya. Dan semua gangguan, maka bisa menjadi sebab masuk surga. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, marorajulun bi'udni sajaratin ala dhuhri tariq. Sama, artinya sama tadi ya. Tidak saya ulangi. Faqila wallahi la nuhiyanna hada 'anil muslimin la yu'dihim fa'udkhilal jannah. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan dia laki-laki ini mengatakan, demi Allah saya akan menyingkirkan dahan pohon ini dari jalan agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Jadi harus ada niat, ya, niat berbuat baik. Ya. Maka ia pun dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain lagi, baina marajulun yamsi bi tariqin wajada udna saukin ala tariqi fa akharahu fasakarallahu lahu fa ghafara lahu. Ketika laki-laki itu dia berjalan, ada duri, ya, pohon yang berduri atau duri, maka dia menyingkirkan, ya, dari jalan tadi, maka Allah berterima kasih kepadanya, ya, dan mengampuni dosa-dosanya. Faedah hadis muttafaqun alaih. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan surga dan neraka. Artinya surga dan neraka itu sudah ada. Oke, sudah ada. Yang nomor dua, surga dan neraka itu sudah ada dan berpenghuni. Sekarang sudah ada yang tinggal. Ya. Mungkin ada beberapa orang, ya, atau beberapa makhluk. Ya. Meskipun belum semuanya, nanti kita nyusul semua, ya. Insya Allah ke surga, oke? Amin. Terus yang ketiga, jika menyingkirkan gangguan yang hissi, artinya gangguan yang konkret, yang jelas itu gangguan bisa dilihat mata, itu pahalanya besar di ganjar surga. Lebih lagi bagaimana apabila seorang dai itu umum, yakni orang yang mengajak kebaikan. Jenengan juga disebut dai, ya? Dai secara umum, orang yang mengajak kebaikan, ya, yang menyingkirkan gangguan jalan kaum muslimin menuju akhirat. Ya, sekarang ini banyak, ya. Jadi orang masuk Islam, orang beragama Islam itu sebenarnya mudah masuk surga, ya. Hanya saja karena ada subhat yang itu berkaitan dengan akidah, sehingga yang harusnya yakin Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, akhirnya ada keyakinan lain yang mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu berhak masuk surga, penting orang ada kancane. Ini karena apa? Kerancuan dalam berakidah. Atau harusnya orang itu ibadah itu mudah, menuju akhirat itu mudah. Jadi tidak mudah gara-gara banyak orang melakukan tambahan-tambahan ibadah yang tidak disyariatkan, tambahan-tambahan syarat yang tidak disyaratkan. Wong lairan kudu cukup akikoh, malah sing iki kuwi engko kuwi kai lampu ini. Kalau itu adat silahkan, tapi kita yakin atau kita tanya di voting lah. Nek umpamane tiga kuwi ngopo to? Jawabannya nek langsung masuk ke ranah akidah. Ben selamat. Ben selamat ini udah masuk akidah. Karena dia ada ketakutan. Ketakutan. Nah, jadi kalau ada orang yang menjelaskan ilmu tauhid, ilmu fikih yang sesuai sunnah, maka tentu pahalanya besar sekali. Penutup, ada beberapa tambahan faedah. Yang pertama, fadlu izalati ma yu'dhi nasa fi mururihim minat tariqi
wal hasi ala fi'li kulli ma yanfa'u al muslimina wa yub'idu anhumu ad-darara. Yang pertama ialah keutamaan atau tambahan yang pertama ialah keutamaan menyingkirkan segala yang mengganggu dari manusia dari jalan mereka. Ya. Jadi jenengan nek mlaku nang masjid enek apa karo ngisor, ya. Ketoke aku ri batang tikus. Saiki sing ngetren gua batang tikus ra gelem nang kali. Gua nang tengah dalan. Oh, nek ngerti aku tak uncale nang omahe. Ya. Nek keong cik mending Mas keong. Keong kan juga pinggir jalan pinggiran sawah. Nek tikus kan pinggiran kampung. Nang perumahan, mesti ki enek omah-omah. Nek keong kan pinggir banget bengakan toh. Jalan tengah sawah, pasti kira enak sing terganggu kayak. Tapi kalau tikus seperti itu, kan bisa ditimbun atau itu kan yang pertama najis, ya. Yang kedua baunya kan nggak enak. Jadi gua ping di tengah jalan, gitu. Itu termasuk mengganggu. Jadi jenengan, omah sangu serok diserok gua nang kali itu masuk insya Allah masuk pahala hadis niki. Berarti ini jalan punya program Jumat, program gua batang tikus pinggir jalan atau tengah jalan. Gula Isa Sukarjo sing disengene batang tikus. Ya. Tapi ya digubak nang kali ora digubak wong sepanggone Mas sing gubak mau. Terus anjuran untuk melakukan kemanfaatan. Apa yang manfaat bagi kaum muslimin itu ganjarannya sama. Misal ke masjid, masjidnya reget disaponi. Itu jadwal khotib loh, terima kon nyapu, yora level, moto sandal, loh, kadang pahala Mas Redi, saya itu. Jadi ini sandal lah, kan morak marik ini kok. Wong wis rampung toh, wong udah rampung. Jenengan Fatihatul Masjid, makna nek budal kuwi nek iso setengah jam sadurunge adzan, gitu. Nyapu sik, ngopel, kayak parfum. Engko Fatihatul Masjid dhisik jenengan, nggih. Wong adzan rampung adzan jenengan metu sandale di adep nih lurus. Dulu remeh tapi pahalane besar. Oke. Terus kamar mandi, WC-ne reget banget. Ini sering ngoten. Saya kok heran ya, maksudnya wong muslim jadi ngerti ngaji, enak ilmune tapi kok seperti ini. Di kamar mandi itu kalau bisa jangan kalah dengan kamar mandi di rumah kita masing-masing. SPBU, kamar mandi masjid itu kan cerminan umat. Nggak sing mampir iki wong Kristen nggak malah mutah-mutah terus nyalah-nyalah itu. Jadi apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin kita usahakan. Apa yang membuat mudarat kita singkirkan. Termasuk tadi. Ya. Terus berikutnya ialah al-Islamu dinun nadhafati wa himayati al-bi'ati wassalamati al-amati. Jadi agama Islam itu agama yang menjaga kebersihan, dan menjaga kebersihan lingkungan dan keselamatan secara umum. Misalnya enek wong napa kerja bakti ya harus sik dhewe. Itu sesuai. Jadi muslim itu nggak harus ngaji terus nggak harus. Tapi terkadang ketika ada bentrokan jadwal, ada kerja bakti, yo ngajine praise. Tapi jangan kita ora enek kerja bakti yo ngajine praise. Gua alasan gitu. Ya, berapa menit Mas? Enek berapa menit? 34. Saya diskus nggih. Tak baca cepat insyaallah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu lagi, bainama rajulun yamsi, temanya berbuat baik kepada hewan. Bitorikin istada alaihi al-atas. Wajada bi'ran fanazala fiha fasharaba. Ya, nek ngopol pen diharokati ra apa cetakan ya qadarullah gak jelas harokati. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu mengisahkan, ini kalau ada beberapa pensyarah menyebutkan ini kisahnya dulu orang di zaman Bani Israel. Ya, ada seorang laki-laki
Di riwayat yang lain wanita bezina. Ya. Wanita bezina di riwayat lain. Tapi ditakwil wanita bezina ini sudah tobat, ya. Jika ditakwil tobat, ini bahaya. Jadi ada seorang laki-laki berjalan di satu jalan, kemudian sangat terasa haus, ya, tertimpa haus yang sangat. Maka dia dapati dia nemu ada sumur, maka dia turun dan minum dari sumur tadi. Kena timbone soalnya. Summa kharaja faida kalbun yalhat yakulu turata minal atos. Ketika dia sudah minum kenyang, naik. Loh kok pinggir sumur kok enek dogi, ya, enek segawon. Menjilat-jilat pasir karena saking hausnya. Ya, sama, yakni hampir mati, kehausan. Maka faqala rajulu, laki-laki ini pun bergumam, laqad balagha hadzal kalba minal atasi mislal ladzi kana qad balagha minni. Laki kok enek dogi kaya aku, ora wajahe, maksudnya padha ngelake. Kok ngelake kaya aku. Fanazal al-bi'ra, karena welas asihnya dia turun ke sumur, famala akhfahu ma'an summa amsakahu bifihi. Maka dia penuhi sepatunya, sepatu khuf itu terbuat dari kulit, jadi nek kena banyu mboten merasuk, mboten tembus. Jadi kalau untuk nyerok banyu bisa. Maka kemudian ketika dia naik kan gini, kita loro. Ya. Maka sepatunya itu digigit. Tidak ada airnya terus dia naik. Hatta rokia fasakol kalba, sampai dia naik, kemudian ia minumi dogi tadi. Fasyakarallahu lahu faghfaralahu, maka Allah berterima kasih kepada dia, maka diampunilah dosa-dosanya. Qalu ya Rasulullah, sahabat tanya, loh, masa dogi we diampuni? Wahai Rasulullah, inalana fil bahaim ajran, loh, ya Rasulullah, nek nulungi kewan wi enek pahalane to tibake. Ya. Nabi jawab apa? Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Setiap pada hati yang basah itu ada pahala. Artinya setiap pada makhluk yang bernyawa itu ada pahala. Apa? Kalau berbuat baik maksudnya. Wa fi riwayatin fasyakarallahu lahu faghfaralahu fa'adkhulahul jannah. Maka Allah mengampuni dia dan ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam satu riwayat yang lain, bainama kalbun tutifu bir ruqyatin qad kada yaqtuluhul atas, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, ada seekor anjing mengelilingi sumur. Ya, dia hampir-hampir mati, ya, karena kehausan, ya. Itra'athu bagyun min bagoyati Bani Israel. Maka melihatlah, ada orang yang melihat anjing tersebut yang hampir mati tersebut, jadi seorang pelacur dari kaum Bani Israel, ya. Maka fanaza'at muqaha fastaqbat lahu bihi fasaqathu faghfiralaha bihi. Maka wanita pelacur ini melepas sepatunya, kemudian sama mengambilkan air, kemudian memberikan minum. Maka ia pun diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditakwil wanita ini ketika sudah bertobat. Jadi baru saja bertobat dari dosanya melacur. Nek gak di ngono, bagi engko dadi dalile hadis para ahli karaokenan. Ora apa-apa Pak Ustaz, penting sedekahku kenceng. Jadi Gus Miftah loro. Hukum iki nang diskotik piye? Ya diskotiknya mandek, terus ceramah nang kono ya ora apa-apa. Ceramah kalau diiringi diskotik minuman keras ya. Oh, ya menghinakan agama kita. Kaidah hadis, jika menolong anjing saja besar pahalanya, maka bagaimana jika menolong manusia? Niki dalil niki kalau ingin terus, apalagi saya seorang petugas medis. Ya. Ini nggak masalah. Walaupun yang ditolong itu orang kafir pun sekalipun nggak masalah. Ya. Karena kita dalam hal kemanusiaan tidak boleh beda-bedakan agama. Ya.
Karena masalah muamalah ya kebaikan itu nggak ada batasan. Selama orang kafir tadi berbuat baik, tidak mengganggu kita, maka kita harus berbuat baik juga. Yang kedua, Islam agama penuh rahmat, jelas. Yang ketiga, hadis di atas bukan dalil bolehnya memelihara anjing. Loh, ngombeni anjing, diingu balane gede, boten. Karena telah jelasnya dalil larangan memelihara anjing. Ya. Ada riwayat Abu Hurairah menyebutkan barang siapa yang memelihara anjing selain untuk menggembala binatang ternak atau berburu atau menjaga kebun atau tanaman, maka setiap hari pahala amalannya itu dikurangi 1 kirot. 1 kirotnya nek sing nerjemahne 1 gunung Uhud. Ada sing nerjemahne 1/4 gram emas setiap harinya. Lah nek iki wong ibadahe ora malah dikurangi, malah minus pahalane. Ya. Jadi seperti itu ya. Anjing itu cuma contoh, bukan untuk dipelihara. Kecuali untuk 3 hal tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari 3 hadis ini. Intinya Muslim itu harus khairukum anfa'ukum linnas. Baik-baik kalian ialah yang paling banyak memberi manfaat. Itu pedoman yang pertama. Saya wasiatkan kepada jenengan semua, apapun pekerjaan kita selama halal dan bermanfaat bagi manusia, ojo mbur kerja golek duit niati, tapi juga diniatkan memberi manfaat orang lain. Sego dol panganan lu, sego panganan ben dipangan wong muslim liyane ben ora luwe, ben iso salat, ben kuat salat. Di petani ben iso dienggo bayar zakat fitri. Jadi pedagang minuman untuk buka puasa deh. Termasuk kita ketika membeli juga sama. Ketika kita membeli, apalagi yang berdagang itu ialah saudara kita sesama muslim, jangan hanya karena neng luwes tak hadir ini. Gara-gara luwes luwe murah 100.000 rupiah, rupiah. Ada saudara kita depan rumah sendiri aktif teng masjid, hanya gara-gara 1.000-2.000 kita milih pergi ke terus itu niat kenapa? Aku duku neng kono niat apa sedekah. Wong jenenge dia ra sedekah lho iki entuk barangnya. Nek bakul cilok ketek wong tuwek kurang ngerti rasane kaya apa ditumbas. Ya, itu niat apa? Niatnya sedekah. Jadi harus punya apa? Sisi kemanfaatan, sisi memberi manfaat dalam muamalah mubah sekalipun, ya, kepada siapapun, terkhusus pada istri. Itu paling besar pahalanya pada istri. Ya. Kalau kepada orang lain iso lemah lembut, karo bojone kasar, ngakon babune, jangan. Kasihan. Bojone banyak korban. Ya. Jadi korban. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang wow wis sampai kata rutin tentang keutamaannya jadi wong tani. Sama musim yang tanam. Terus yang 3 hadis. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, teman-teman monggo. Kita ada hadisnya 2 ya, yang minumin anjing tadi. Yang pertama tadi laki-laki, yang kedua perempuan. Ya? Tapi konteksnya sama ya. Sama. Yang satu itu yang laki-laki kasusnya juga mantan pezina. Walau alam tidak disebutkan umum. Yang pertama nggak disebutkan pezina. Yang paling kondang ya mantan pezina. Ya. Umum maksudnya yang Jawa mana. Terus gini Mas, nopo iki ana kasus pemaning ya to. Gara-gara parkir terus parkir ngepro. Sedekah sedekah lah.